beberapa protokol kesehatan demi kelancaran ibadah di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Yang pertama, jemaat diwajibkan untuk hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai untuk melakukan protokol kesehatan. Berikutnya, jemaat diwajibkan untuk memakai masker atau menggunakan face shield. Jemaat harus dalam kondisi sehat dengan suhu tubuh maksimum 37,5 derajat Celcius. Sebelum memasuki ruang ibadah, jemaat diwajibkan untuk mencuci tangan. Selanjutnya, jemaat diwajibkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter baik di dalam maupun di luar ruangan. Berikutnya, jemaat dianjurkan untuk menjaga jarak saat antri untuk memasuki lift dan dianjurkan untuk tidak berbicara selama di dalam lift. Yang ketujuh, ganti salaman dengan senyuman. Saat bersin atau batuk, harap tutup mulut menggunakan lengan atas sebelah dalam. Yang terakhir, jemaat tidak diperkenankan untuk berbicara dengan jemaat lain selama ibadah berlangsung. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore. Saya sebagai gembala jemaat pada sore ini mengucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Natal bagi kita sebagai orang-orang yang percaya merupakan momentum yang sangat penting bagi kita, karena saat itu Yesus lahir ke dunia menjadi manusia yang rela naik di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Tetapi saat ini dalam keadaan pandemi COVID-19 ini kita serba terbatas semuanya. Tetapi kita yakin saudara-saudara bahwa masih ada kesempatan untuk kita memuliakan nama Tuhan. Sekalipun dalam keadaan yang tidak menyenangkan saat ini, tetapi itu tidak mengurangi niat, keinginan, dan kerinduan kita untuk bisa memuliakan nama Tuhan di hari Natal ini. Kita percaya bahwa damai sejahtera Natal pasti akan turun di tengah-tengah ibadah pada sore hari ini. Amin, saudara. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah raya Natal pada saat ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Yang di atas shalom. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya sore hari ini kita semua penuh sukacita. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Satu anugerah yang luar biasa. Ketika tahun ini kita masih boleh menikmati kesempatan untuk kita bersama-sama merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Dan sore hari ini, mari Bapak Ibu kita akan memakai kesempatan ini sebaik-baiknya. Ini adalah anugerah yang istimewa buat saudara dan saya. Dan biarlah sore hari ini hanya nama Tuhan saja yang kita sembah. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami mau sembah Engkau. Mari Bapak Ibu sama-sama ke tempat kami. Yesus Tuhan, namaku, karena yang
satu-satunya Bapa yang baik seperti Engkau. Bersama umat-Mu di tempat ini, kami merendahkan diri kami di hadapan Engkau. Terimalah sembah puji hormat kami, sebab sore hari ini hanya Engkau, satu-satunya Allah, yang layak terima segala puji, sembah dan hormat kami. Ini kerinduan kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau nyatakan buat kami umat-Mu di tempat ini. Kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu, membuktikan betapa Engkau mengasihi kami. Dan kami akan terus memakai kesempatan dan anugerah yang masih Engkau nyatakan buat kami Tuhan. Terima kasih, Engkau begitu baik, Engkau begitu baik. Dan kami menyerahkan ibadah Natal sore hari ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama jemaat Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Dia lahir untuk kami. Bapak Ibu percaya kita punya Allah yang dahsyat, amin. Amin. Yang percaya boleh dong berikan tepuk tangan yang termanis, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita akan terus menyembah Dia, seorang penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat
sembah dan puji. Mari Bapak Ibu sembah lebih sungguh dan puji. Saya ngajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini. Dan puji Dia Sang Raja, sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah Dia dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Kami di sini menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah bagi kami. Sembah dan puji Dia. Bapak Ibu bisa katakan lebih sungguh. Sembah dan sembah Dia, sembah Dia. Dialah Allah yang sudah menunjukkan kasih setianya buat kita. Sembah dan puji Dia, sembah Dia dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali dan kita mau angkat lampu LED yang sudah ada di tangan kita masing-masing Bapak Ibu. Lampu boleh dimatikan. Kita akan menyanyikan satu pujian yang luar biasa yang menjadi perenungan kita. Di mana Tuhan sudah menganugerahkan tahun ini kita boleh bebas merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Dengan perenungan yang dalam kita akan bersama-sama. Malam kudus di langit bertaburan, bintang kemilau terang gemerlap, terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap.
suara kita mau angkat hati kita, dan kita mau bawa ucapan syukur kita malam hari ini. Terpancar isinan pengharapan yang dinantikan sekarang genap. Dan bangsa telah berdoa. Saya persilahkan hambanya untuk naik. Kami bersyukur Tuhan, sore hari ini oleh anugerah Tuhan, kami dapat merayakan ibadah Natal, walaupun di tengah-tengah keterbatasan dan kesederhanaan yang kami lakukan, kami tetap mengucap syukur, sehingga tidak mengurangi makna Natal yang sesungguhnya. Itu sebabnya kami mau bersama mendengar akan pesan firman-Mu, agar melalui pesan Natal pada saat sore hari ini akan terus membangun kehidupan kami, sehingga kami dapat melewati dalam masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi dan pakai hamba-Mu, karuniakan roh hikmat dan wahyu, sehingga melalui kebenaran firman-Mu, kami akan bisa bertumbuh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, terasa begitu cepat kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Hari ini kita sebagian harus merayakan Natal dengan terpisah, ya, sebagian di gereja, sebagian di rumah masing-masing, walaupun lewat streaming. Tentu ini menjadi sebuah pergumulan bagi kita semua, ya, dengan adanya COVID-19 yang belum juga berakhir sampai hari ini. Ya, mari kita akan merayakan Natal dengan tetap bersukacita, ya, tetap bersyukur, walaupun harus sekali lagi dirayakan dengan sangat terbatas dan sederhana sekali, saudara-saudara. Nah, tema Natal pada saat sore hari ini adalah nyatakan Yesus di dalam hidupmu, yang sudah pasti bahwa Tuhan Yesus, dia sudah menyatakan dirinya kepada semua manusia di seluruh dunia. Tidak untuk golongan tertentu, tetapi dia menyatakan diri dalam wujud seorang manusia itu kepada semua manusia. Tidak untuk golongan tertentu, tetapi untuk semua manusia. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13, Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Tidak lain, tidak bukan adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara, melalui kebenaran ini pesan yang dapat kita dapatkan melalui pesan Natal sore hari ini, apa saudara-saudara?
Ya. Sesuai dengan tema tadi, apa yang sudah Tuhan nyatakan, apa yang sudah Tuhan Yesus nyatakan dalam hidup kita, itu kiranya yang kita nyatakan juga kepada orang lain. Sekali lagi saudaraku, apa yang sudah Tuhan Yesus nyatakan di dalam hidup kita, itu kiranya yang kita nyatakan juga kepada orang lain. Maknanya apa? Tentu saudara dan saya harus mengalami sesuatu yang dari Tuhan. Sebelum kita bisa membagi sesuatu yang dari Tuhan, kita harus ngalamin dulu. Itu sebabnya apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Saudara-saudara, dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 13, 14, dan ayat yang ke-17. Alkitab berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ia datang, yaitu Tuhan, dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Pesan yang kita dapat dari pembacaan ayat ini, saudara-saudara, yang pertama adalah menyatukan kembali yang jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Garis bawahi kata menyatukan kembali, ini bukan hal yang mudah. Tidak ada satu manusia pun yang ada di dunia ini, dia bisa menyatukan kembali yang jauh, itu sudah menjadi dekat. Tidak ada satu manusia pun, kecuali manusia di dalam Yesus Kristus. Dan itu pun unik. Sarananya apa? Lewat darah Yesus. Berbicara tentang pengorbanannya di atas kayu salib. Saudara-saudara, lewat pengorbanannya di atas kayu salib itulah kita sedang dipersatukan kembali. Tuhan ingin menyatukan kembali antara kita yang jauh. Itu sebabnya pada saat hari ini, saudara, perlu kita ketahui dan sadari bahwa sebenarnya ada jarak yang memisahkan di antara manusia dengan Tuhan. Oleh karena apa? Alkitab berkata, oleh karena kejahatanmu dan segala dosamu. Ya, dosa inilah yang menjadi penghambat untuk manusia untuk memperoleh keselamatan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang kedua, Alkitab berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri atau memisahkan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi harus kita sadari, saudara, dan kita ketahui sebenarnya ada jarak yang memisahkan di antara manusia yang berdosa dengan Tuhan, Dia yang Maha Kudus. Ada jarak yang memisahkan. Apa itu? Kejahatan dan segala dosa-dosa kita. Bukan pekerjaan yang mudah untuk mempersatukan manusia yang dipenuhi dengan kejahatan dan dosa, dipersatukan kembali oleh Tuhan, bukan hal yang mudah. Tetapi kita bersyukur kehadirannya di dalam dunia ini menyelesaikan apa yang tidak bisa menjadi bisa, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu yang Yesus nyatakan di dalam kehidupan kita. Yaitu apa, saudaraku? Menyatukan kembali. Supaya kita yang jauh menjadi dekat. Kita ini harusnya bersyukur. Karena kita
menyediakan diri untuk disatukan kembali antara kita dengan Tuhan. Dia yang Maha Kudus, kita yang sangat berdosa, lewat darah Yesus kita dikuduskan, kita disucikan, kita dilayakkan, kita dimuliakan, sehingga ada potensi untuk kita sebagai manusia yang berdosa oleh karena segala kejahatan kita disatukan kembali. Saatnya kita menyatukan diri kepada Tuhan supaya yang jauh itu menjadi dekat. Ya, kalau selama ini sepertinya ada jarak yang memisahkan oleh karena kejahatan kita, ya, dan yang membuat Tuhan menyembunyikan diri atau memisahkan terhadap diri kita adalah karena dosa tertentu dalam hidup kita. Natal sore hari ini mengingatkan kepada kita. Mungkin ada masih dosa-dosa tertentu dalam kehidupan kita. Ada kejahatan-kejahatan tertentu yang membuat sepertinya Tuhan itu memisahkan diri dengan kita. Rasanya ada jarak yang memisahkan antara kita dengan Tuhan. Tetapi biarlah melalui Natal pada saat sore hari ini, saudara dan saya, Tuhan mau menyatakan, Tuhan akan menyatukan kembali hidup kita dengan Tuhan. Sebenarnya bukan masalah jarak, tetapi kalau hari ini saya mau berkata, sebenarnya masalah hati kita. Ya, hati kita. Kalau hati kita didapati menjadi hati yang berkenan di hadapan Tuhan kita, maka ketika kita di bumi sekalipun, saudara bisa merasa menyatu dengan Tuhan kita yang Maha Kudus. Ini hebat, ini luar biasa. Ini bukan pekerjaan manusia, tetapi ini pekerjaan Allah yang Dia nyatakan untuk saudara dan saya. Saudara-saudara, dalam Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22, Alkitab berkata, "Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Ya, kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau." Setelah Tuhan menebus segala dosa pemberontakan kita manusia, yang harus kita lakukan adalah kembalilah kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah menebus saudara. Natal mengingatkan kepada setiap kita yang hadir pada saat sore hari ini, maupun saudara yang ada di rumah. Ya, Tuhan ingin supaya kita kembali kepada Tuhan. Kita ingat Dia sudah menebus kita di atas kayu salib. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Tidak ada satu manusia pun yang berani melakukan seperti yang Yesus lakukan. Hanya satu-satunya manusia, dan Dialah Yesus yang lahir ke dalam dunia. Supaya dosa-dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Kalau itu yang sudah terjadi, sekali lagi dalam ayat yang terakhir tadi dikatakan, yuk kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Tidak dalam waktu-waktu tertentu kita datang sama Tuhan. Oh, pas hari Natal datang, hari Paskah datang, apalagi kenaikan datang. Oh, mungkin cukup 3 kali setahun, 3 kali cukup deh, Pak. Bukan seperti itu maksudnya. Saudara bisa datang kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat, dimanapun saudara ada. Hubungan hati saudara dengan Tuhan inilah sebenarnya yang Tuhan rindukan terjadi. Datang kepada Tuhan, dimanapun, kapanpun, Dia siap untuk melayani kita. Itu yang pertama, menyatukan kembali yang jauh sudah menjadi dekat. Kalau saudara merasa itu luar biasa, tapi kalau hari ini ada di antara kita yang masih merasa jauh dengan Tuhan, rasanya hubungan dengan Tuhan itu terlalu jauh, ya toh? Doa-doa mungkin doanya juga mentok, sepertinya tidak pernah terjawab. Peran Tuhan sepertinya tidak ada dalam hidup kita. Itu sebabnya
yang dia mau kerjakan dalam hidupnya. Nak, aku mau menyatukan kembali hidupmu dengan aku. Responi itu, maka Tuhan berkata lewat Yesaya, kembalilah kepada Allah, sebab aku sudah menebus ya dosa-dosamu. Tidak hanya setahun 3 kali, ya setiap minggu datang kepada Tuhan di rumah Tuhan pada khususnya. Saudara-saudara, itu menunjukkan bahwa kita mau kembali kepada Tuhan. Penuhi rumah Tuhan dengan jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Maka itu poin yang pertama. Yang kedua, dikatakan di dalam ayat yang ke-14 dalam kitab Efesus pasal yang kedua tadi, dialah damai sejahtera kita. Yesuslah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dialah damai sejahtera. Itu Yesus. Bicara masalah Yesus. Saudara-saudara. Ya, itu sebabnya sebenarnya melalui pijakan ayat ini tidak ada lagi perseteruan antara kita dengan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena dialah damai sejahtera kita. Dia yang lahir ke dalam dunia ini, dialah damai sejahtera kita. Ada 2 bagian yang dia kerjakan. Ketika Yesus yang lahir dalam dunia, kita jadikan sebagai damai sejahtera kita. Yang pertama Alkitab berkata, yang telah mempersatukan. Perhatikan kata mempersatukan. Dan yang kedua, yang telah merubuhkan. Lewat damai sejahtera Tuhan yang ada dalam diri kita, yang dia kerjakan, dia sedang mempersatukan dan merubuhkan tembok pemisah, yaitu apa? Perseteruan. Itu sebab saya katakan tadi bahwa, saudara-saudara, sebenarnya tidak ada lagi perseteruan antara kita dengan Tuhan. Ketika kita sudah hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Wow, ini luar biasa. Ya, ini yang Tuhan kerjakan, ini yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Dia sudah mempersatukan kita, dia sudah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan antara manusia dengan Tuhan. Dia sudah selesaikan itu. Saudara-saudara, itu sebabnya sebenarnya kita harusnya tidak sedang memposisikan diri sebagai musuhnya Allah. Seharusnya kita tidak sedang memposisikan diri sedang berseteru dengan Tuhan. Tadi saya katakan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, itu juga yang harus kita nyatakan kepada orang lain. Seharusnya kalau begitu, kita tidak sedang memposisikan diri sedang berseteru dengan sesama kita. Seharusnya kita sedang memposisikan diri, tidak sedang memposisikan diri sedang bermusuhan. Kenapa? Karena kita sudah hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Karena melaluinya, sekali lagi, dia mempersatukan bahkan merubuhkan tembok pemisah oleh karena perselisihan. Saudara-saudara, ini berita Natal. Di mana-mana marak terjadinya perselisihan, permusuhan. Kita berdoa kalau setiap manusia di dalam hidupnya ada damai sejahtera Tuhan. Ini menjadi sebuah jaminan tidak akan terjadi perselisihan, tidak akan terjadi permusuhan. Tidak akan terjadi, saudara-saudara, ya, antara orang dengan orang dengan Tuhan sedang berseteru, tidak akan terjadi. Itu sebabnya Natal pada saat sore hari ini memberikan sebuah harapan yang baru. Perselisihan, perseteruan antara kelompok yang sedang terjadi bisa terselesaikan ketika manusia hidupnya dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan. Tidak
tidak lain tidak bukan manusia hidupnya dikuasai oleh Allah sendiri. Ya, hampir tidak mungkin dan pasti tidak akan terjadi ketika hidup kita benar-benar dikuasai oleh Allah, dikuasai dengan damai sejahtera Tuhan, tidak akan terjadi yang namanya perselisihan. Tidak akan terjadi. Baik itu di gereja ataupun di luar gereja. Saudara-saudara, pentingnya manusia hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Itu. Nah, sekarang apa yang harusnya dilakukan? Mazmur 133 ayat yang pertama dan sampai dengan 3b, Alkitab berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Pesannya apa, saudaraku? Alangkah baiknya dan indahnya apabila kita diam bersama dengan rukun. Gereja butuh namanya rukun. Bangsa kita butuh namanya rukun. Daerah-daerah tertentu butuh namanya rukun. Sebab di balik rukun ini, saudaraku, Alkitab berkata, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi ini yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Ada kerukunan. Rukun itu, saudara, artinya baik dan damai, ya, tidak bertengkar. Rukun itu artinya bersatu. Ya, bersepakat, bersatu hati, bersepakat. Rukun itu merupakan sesuatu pekerjaan yang harus dimulai sebelum melakukan pekerjaan pelayanan. Rukun, ya, itu juga dapat dikatakan sebagai sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu. Rukun juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan atau pelayanan. Kalau itu terjadi, wow, saudara lihat hasilnya. Rukun. Saudara-saudara, yang ketiga, Tuhan datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Dalam ayat yang ke-17. Tuhan datang memberitakan damai sejahtera kepada kita yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Yesus lahir ke dalam dunia ini. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia memberitakan damai sejahtera. Dalam Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7. Alkitab berkata, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Natal pada saat sore hari ini, Tuhan ingin lewat ayat ini, saudara, jadilah pembawa kabar baik, bukan kabar buruk yang menimbulkan perselisihan, bahkan kegaduhan. Yang kedua, jadilah pembawa kabar baik, ya, kabar damai, bukan kabar permusuhan. Jadilah pembawa kabar keselamatan, bukan kabar kebinasaan. Ini panggilan Tuhan. Tuhan mandatkan dan percayakan ini kepada saudara dan saya. Yesus sudah menyatakan itu dalam kehidupan kita. Ini waktunya kita menyatakannya juga kepada orang lain. Jadi saudara dan saya ini orang yang istimewa. Amin, saudaraku. Yuk katakan sebelah kiri, sebelah kanan, walaupun pakai masker, kamu adalah orang yang istimewa. Karena dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18-20 jelas di situ Tuhan mempercayakan dan mandatkan berita pendamaian itu kepada saudara dan saya. Tuhan mandatkan, percayakan itu kepada saudara dan saya. Biarlah pesan Natal pada saat sore hari ini akan mendorong kita. Walaupun kita itu kecil, minoritas. Tapi izinkan kita yang minoritas punya dampak ilahi.
Tuhan memakai saudara di tengah-tengah masa sulit seperti ini. Supaya orang ketika mendengar apa yang saudara sampaikan, mungkin lewat tutur kata ataupun lewat sikap hidup kita, mereka akan menemukan jawaban. Yesus jawabannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Haleluya. 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 Mari saudara, di tengah-tengah Natal pada saat sore hari ini kita akan berdoa untuk bangsa kita. Kita berdoa untuk para pemimpin kita. Kita berdoa untuk kota kita. Kita berdoa untuk keluarga kita. Supaya kita bisa melewati masa-masa sulit, masa pandemi COVID-19 ini. Kita lewati bersama dengan Tuhan. Engkau tidak sendirian. Tuhan beserta dengan kita. Dia Immanuel. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita akan bangkit berdiri. Saudara bersyafaat, saudara berdoa, saudara berdoa. Biar momentum Natal sore hari ini akan menjadi momentum yang bersejarah. Karena doa-doamu dijawab oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan, dikabulkan oleh Allah. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa, kami berdoa pada saat sore hari ini, di tengah-tengah perayaan Natal yang kami lakukan, walaupun penuh dengan keterbatasan, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Kami berdoa untuk bangsa kami yang sedang mengalami ujian, yang sedang mengalami cobaan COVID-19. Kami berdoa bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang diberi kekuatan oleh Tuhan, bangsa yang penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga memampukan setiap orang yang ada di dalamnya untuk bisa menyikapi dengan benar ujian yang sedang terjadi bagi bangsa kami. Berkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Karuniakan hikmat supaya Tuhan, para pemimpin kami, mereka dapat mengemban tugas dengan baik, dengan bijak, sehingga dapat membantu meringankan bahkan menuntaskan ujian ini dengan baik. Sehingga setiap kami yang ada di Indonesia, kami merasakan bahwa kami tidak sedang berjuang sendiri. Ada Tuhan di dalamnya. Ada Tuhan di dalamnya. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Ada Tuhan yang memberikan penghiburan. Ada Tuhan yang memberikan kesembuhan. Ada Tuhan yang memberikan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berkati kota kami. Kami berkati keluarga-keluarga kami masing-masing. Engkau yang tahu kondisi kami. Di hari Natal ini kami berdoa, kami sehati berdoa, berkati kota kami, berkati keluarga kami masing-masing. Apapun yang sedang terjadi, dalam kondisi apapun juga, kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang menyatakan kasih karunia-Mu atas kehidupan kota, bahkan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, sehingga kami menikmati akan pemeliharaan Tuhan, justru di masa-masa sulit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Natal pada saat sore hari ini akan memberikan satu pengharapan yang lebih atas kehidupan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa untuk persembahan yang sudah saudara berikan atau akan saudara berikan. Bapa, kami bersyukur untuk renungan Natal pada sore hari ini. Kiranya itu menjadi kado Natal bagi kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Firman Tuhan sudah menguatkan kami sehingga menghadapi hari-hari esok yang mungkin belum menentu. Tapi Tuhan ada di sana menolong dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa di sorga, dan di dalam Natal spesial pada sore hari ini, kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Engkau tidak saja memberkati kami secara jasmani, bahkan Engkau memberikan hidup-Mu
2000 tahun yang lalu Engkau sudah datang ke dalam dunia, meninggalkan sorga yang penuh dengan kemuliaan, datang ke dalam dunia, lahir sebagai anak manusia yang nantinya akan menyelamatkan kami, mati di kayu salib. Semua sudah terjadi untuk keselamatan kami. Sebab itu pada ibadah Natal sore hari ini, kami bersyukur untuk segala karya dan pengorbanan Tuhan yang memungkinkan kami manusia yang harusnya binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kiranya setiap rupiah yang sudah kami bawa sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan, kiranya itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan terus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya hanya menekankan beberapa pengumuman yang ada di warta jemaat, khususnya yang berkaitan dengan ibadah tutup tahun dan ibadah tahun baru. Perlu kami tekankan kembali bahwa untuk ibadah tutup tahun pada hari Kamis tanggal 31 Desember jam 5 sore dan ibadah tahun baru pada tanggal hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 jam 7 pagi, kedua ibadah ini tidak diadakan ibadah tatap muka, tetapi diadakan ibadah full online. Jadi kita semua mengikuti ibadahnya lewat online channel Gereja Isa Al-Masih Kudus. Dan untuk ibadah tahun baru disertai dengan perjamuan kudus. Roti dan anggur sudah tersedia pada mulai hari Selasa tanggal 29 Desember. Bapak Ibu bisa mengambil seperti biasanya. Itu saja yang kami dapat tekankan. Dan saya mengucapkan selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami himbau kepada saudara-saudara jemaat yang sebentar akan meninggalkan tempat ini, agar supaya tidak terjadi kerumunan di lift, maka kami harapkan agar saudara bisa yang sebelah kanan saya itu bisa lebih dahulu meninggalkan tempat duduk, dan setelah itu baru disusul oleh sebelah kiri. Setelah itu yang balkon, ya, sehingga tidak terjadi kerumunan. Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Natal pada sore hari ini. Kita serahkan perjalanan pulang kita ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah Natal pada sore hari ini dari awal sampai akhirnya. Kami tahu Tuhan, kalau Tuhan ada di tengah-tengah kami, maka sukacita dan damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kami masing-masing pada sore hari ini. Kami bersyukur karena Engkau sendiri yang sudah memimpin ibadah Natal yang pertama pada tadi pagi, dan kami juga merasakan pimpinan penyertaan Tuhan di dalam ibadah Natal pada sore hari ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami rindu untuk melakukan segala sesuatu yang sudah Engkau kerjakan dan Engkau lakukan di dalam hidup kami. Kami ingin membalas cinta kasih-Mu itu dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah dan firman-Mu, agar kami bisa melakukan segala sesuatu yang berkenan dan menyukacitakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Natal menjadi satu kenang-kenangan yang indah bagi kami, karena kami bisa merasakan kehadiran-Mu
di tengah-tengah ibadah pada sore hari ini. Sehingga sukacita dan damai sejahtera dari Engkau ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai petang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.